Setelah membuat Sally dan Sally pun tertidur, Hadi berjalan pelan-pelan keluar kamar. Ia menuju kamar Vira. Ketika tangannya memegang kenop pintu dan memutarnya, ternyata terbuka. Bibirnya tersenyum licik. Ah, pasti enak bersama Vira. Untungnya aku belum keluar. Batin Hadi tersenyum senang. Ia masuk ke dalam kamar dan menutup kembali pintunya pelan-pelan. Ia berjalan berjingkat mendekati Vira yang sudah tertidur di atas bednya. Untungnya Vira memakai gamis lengkap dengan bergonya. Hadi naik ke atas bed pelan-pelan agar tidak membangunkan Vira. Dia tidak bisa menahan nafsunya. Segera ia menyingkap ujung baju Vira. Seketika Vira kaget dan terlonjak. Vira duduk. Mau apa kamu? Ayolah gadis cantik, berilah aku kebahagiaan. Keluar, keluar! Hadi bukannya pergi, dia malah semakin mendekati Vira. Vira panik, ia bergeser dan hendak berlari, namun Hadi berhasil menyergapnya. Mereka terjatuh di samping bed lantai. Vira berusaha sekuat tenaga lepas dari dekapan Hadi, akhirnya terlepas juga. Secepat kilat Vira berlari menuju pintu, namun Hadi sudah berdiri dan merentangkan tangannya. Vira bingung, ia melirik buku-buku di atas nakas dan melemparkannya ke Hadi. Namun usahanya sia-sia, Hadi hanya tersenyum menyeringai. Ayo, lempar lagi, hahaha, kamu pasti jadi milikku. Vira ketakutan, di tangannya hanya tinggal satu buku. Ya Allah, tolong hambamu ini. Bismillahirrohmanirrohim. Dan dilemparkannya buku tersebut tepat ke arah Hadi. Vira menutup matanya. Terdengar pekikan kesakitan, Vira memicingkan matanya. Ia melihat Hadi memegang matanya dengan kedua tangannya sambil mengerang kesakitan. Kesempatan itu ia gunakan untuk berlari keluar kamarnya. Ia menuju rumah belakang, ruang yang dikhususkan hanya untuk para maid. Vira berpikir dia aman di sana. Vira masuk ke salah satu kamar maid perempuan dan beristirahat di sana. Kebetulan si maid lagi ada di dalam kamar. Ada apa, Non? Maid melihat nonanya ngos-ngosan. Aku di sini saja. Aku mau minum. Ambilkan minum. Setelah minum, Vira bercerita ke maidnya tentang apa yang terjadi. Si maid, Mia, memperbolehkan Vira tidur di kamarnya. Dia dan beberapa maid berjaga-jaga agar nonanya baik-baik saja. Bahkan mereka tidak bercerita tentang kejadian itu kepada sang kepala pelayan, Darman. 2 hari Vira belum berani kembali ke kamarnya karena menurut maidnya Hadi masih ada di rumah utama. Dia dan Sally bersenang-senang tanpa ada yang menegurnya. Vira sebenarnya kesal dan marah, tapi dia tidak berani menampakkan batang hidungnya di rumah utama. Vira hanya bisa mendesah lesu. Begitu Sally dan Hadi keluar, Vira akhirnya bisa bernafas lega. Ia langsung menutup kamarnya. Kamarnya masih berantakan, buku berserakan di mana-mana. Vira dibantu Mia dan temannya merapikan kamar. Vira memegang buku yang terakhir kali dilempar ke Hadi. Dibacanya judulnya Bidadari Surga. Vira berpikir, bukannya ini buku yang dikasih ke Aksan waktu SMA agar aku baca? Sekarang melalui buku ini Allah menyelamatkanku. Vira mengambil nafas dan membuangnya dengan pelan. Aku akan membacanya. Mungkin ini petunjuk agar aku membaca dan memahami isinya. Untuk keamanannya, Vira membeli tongkat kasti dan dia letakkan di pinggir bed. Selain itu, Vira juga mengganti kenop pintu kamarnya dengan password. Kenapa pintunya diganti? Darman bertanya ke pekerja yang sedang memperbaiki pintunya. Ia bingung, pasalnya sebagai kepala pelayan, ia tidak tahu menahu apa yang sedang terjadi. Saya tidak tahu, Tuan. Saya hanya diperintah dan kukerjakan, jawab pekerja. Sementara Vira kuliah, tadi ia sudah berpesan ke pekerja tersebut agar tidak memberitahukan passwordnya ke siapapun. Kini Vira merasa aman, tidak ada orang yang masuk ke dalam kamarnya lagi. Vira yang bosan membaca di dalam kamar akhirnya menuju gazebo. Ia membaca di sana ditemani Mia. Hari libur biasanya ia gunakan bermain ke tempat Susiati atau Bima. Namun hari ini dia ingin di rumah mumpung tidak ada Sally. Sally tidak di rumah sudah 3 hari dan itu membuat Vira bernafas lega.
Sebenarnya Sally pergi keluar kota menemani gebetan barunya. Bagi Sally yang penting ia senang dan pundi-pundi cuannya bertambah banyak. Tentu saja kepergiannya tanpa sepengetahuan Hadi kekasihnya hingga si kekasih datang mencarinya. Vira kaget begitu melihat Hadi sudah berdiri di depan gazebo dengan tersenyum genit. "Mau apa kamu?" Maid cowok yang sedang merawat bunga langsung menghampiri gazebo. Ketika Vira berteriak, mereka semua waspada. "Kalian semua pada ngapain, ha? Aku hanya ingin menemani Vira membaca." "Aku tidak mau. Pergi kau dari sini." "Hahaha, ayolah Vira, aku hanya ingin bersamamu." Vira sudah berdiri dengan amarah. "Ada apa ini? Tuan Hadi mencari Nyonya Sally?" "Nyonya baru datang, silakan ke kamarnya." "Kamu bohong Darman, tadi belum ada mobilnya." Sinis Hadi, ia tidak suka Darman mengganggunya. "Silakan dilihat ke kamarnya, Nyonya baru saja datang." Hadi menunjuk-nunjuk Darman dengan kesal. "Aku pasti mendapatkan movie," gumam Hadi sambil berlalu ke kamar Sally. "Maaf Nona, jadi Hadi mengganggu Nona?" Darman menundukkan kepalanya pelan di depan Vira. "Apa pedulimu? Kamu hanya peduli ke Sally." Sinis Vira. "Maaf Nona." Vira duduk kembali dan hanya diam saja. Darman merasa bersalah kepada nonanya. "Saya akan melindungi Anda dari Hadi. Saya berjanji Nona." "Makasih, pastikan dia tidak mendekatiku." Darman membungkuk dan meninggalkan mereka. Suatu saat ketika Vira pulang kuliah setelah memarkirkan mobilnya di garasi, ia turun, namun seseorang menyergapnya dan langsung memeluknya. Tangan satunya membekap mulut Vira. Ia kaget berusaha melepaskan diri, namun tenaga si cowok terlalu kuat. Ya, Hadi telah menunggu Vira datang dan bersembunyi di balik mobil lainnya. Ia sudah mengamati berhari-hari dan merencanakan penyergapan ini. Pasalnya ketika dia ke kamar Vira, pintunya sudah terkunci rapat, tidak bisa dibuka. Vira berontak. Hadi kewalahan, namun Hadi tak kurang akal. Ia pepetkan tubuh Vira ke mobil. Secepat kilat Hadi menggendong Vira bak karung di pundaknya. Vira berontak dengan memukul-mukul punggung Hadi. "Lepaskan! Lepaskan!" Hadi tak pedulikan teriakan Vira. Ia menuju kamar tamu. "Tolong! Tolong!" Vira berteriak kencang dan beberapa maid yang mendengarnya langsung berdatangan dan berusaha menolong. "Awas, jika kalian mendekat, habis kalian!" ancam Hadi. Kini di tangan kanannya sudah memegang balok kayu yang sudah ia siapkan di pintu masuk. Para maid wanita yang hendak mendekat mengurungkan niatnya. "Minggir!" bentak Hadi. Para maid saling pandang. Mereka bingung. Tanpa sepengetahuan Hadi, di belakangnya ada Darman. Ia meletakkan telunjuknya di bibirnya agar para maid di depan Hadi tidak berbicara. Vira pun tahu dan melihat Darman yang sudah siap-siap mendorong Hadi. Darman menghitung dengan jari. 1, 2, 3. Vira menahan nafas dan robohlah Hadi. Jeritan para maid melengking. Vira bangun dan berlari. Kini Hadi yang tersungkur dan telah berdiri berhadapan dengan Darman. Hadi sangat marah. Ia melirik balok yang tergeletak tak jauh darinya dan tersenyum licik. Darman tak peduli dengan apa yang dilirik Hadi. Ia tetap memasang kuda-kuda. Dia sudah berniat untuk melindungi majikannya walaupun dengan tangan kosong. Hadi secepat kilat berlari mengambil balok. Vira dan para maid wanita gelisah melihat dari kejauhan. Ia bersuara, "Kita harus menolong Pak Darman. Kita cari apa kek untuk membantunya?" Para maid berpencar dan ada yang datang membawa sapu, spatula, apa saja, lalu mereka mendekati perkelahian. Darman terdesak. Meskipun para maid wanita dan Vira sudah berjaga-jaga untuk memberikan bantuan, namun Hadi sudah mengayunkan balok ke kepala Darman. "Hentikan!" Suara lantang berasal dari arah pintu terdengar. Hadi menahan ayunannya dan berpaling ke sumber suara. "Ada apa ini, Mas Hadi?" Suara sepatu high heel Sally nyaring terdengar di ruangan. Ia mendekati Hadi. Hadi terpaksa menurunkan balok. "Tidak ada apa-apa sayang, cuma Darman menggangguku." "Mengganggumu katamu?
Enak saja kamu bilang. Vira masih kesal. Nyonya Sally yang terhormat, kalau mau pergi-pergi, bawa kekasihmu. Jangan kau tinggalkan. Lihat, dia mau memperkosa aku. Vira emosi. Pak Darman hanya membelaku dan dia marah. Apa kau bilang? Jangan ngada-ngada. Nggak mungkin Mas Hadi. Sally melirik Hadi. Ia sempat melihat kekasihnya tersenyum senang, menjulurkan lidahnya ke Vira. Namun akhirnya merubah mimik wajahnya jadi datar. Hadi pura-pura. Benar sayang, aku tidak akan melakukan itu. Mereka omong kosong. Tidak nyonya, apa yang dikatakan Non Vira benar. Darman sudah berdiri dengan rapi. Ia berucap dengan tegasnya. Sally terdiam. Ia berpikir, jangan percaya sayang, aku hanya mencintaimu. Yuk ke kamar. Hadi menarik tangan Sally dan terpaksa Sally mengikutinya. Vira yang lagi asik membaca buku di ruang tamu dikejutkan dengan Sally yang marah-marah mendatanginya. Kau yang menggoda Mas Hadi? Anak sialan. Apa? Emang tampangku penggoda sepertimu? Sanggah Vira. Dan kau lebih percaya kepadanya? Kau? Permisi. Kedua wanita itu melihat ke arah pintu utama yang sudah terbuka dari tadi. Seorang cowok berdiri di sana membawa paper bag. Sally terbeliak kaget, matanya hampir copot. Ia melirik ke arah dalam, takut Hadi berdiri di sana, padahal Hadi kecapean dan sudah tertidur pulas. Bersambung ke bab selanjutnya.